Dari sisi pemerintah ini kira-kira ada apa saja sih kebijakan mengenai penurunan stunting? Stunting itu 1000 HPK, Oke. hari pertama kehidupan. Dari mana? Dari dalam perut ibunya sudah disebut hari pertama kehidupan, Oke. gitu. Sampai dengan kira-kira berumur 2 tahun. Oke, berarti sampai dengan berumur 2 tahun. Kenapa? Perkembangan anak-anak ini otaknya, psikomotoriknya paling banyak terjadi di usia ini. Kalau usia ini lewat, golden periodnya lewat. Orang tua nggak cuman fokus pada gizi saja, tapi berarti kesehatan anak juga mungkin seperti menghindarkan anak dari penyakit gitu ya Bu ya, infeksi-infeksi yang mungkin terjadi, apalagi di 1000 hari pertama ini berarti mungkin bisa disebut ringkih lah ya tubuhnya. Ringkih, usia rentan, betul. Keamanan pangan itu apa? Upaya dan kondisi untuk mencegah cemaran. Betul. Cemaran makanan ini loh, cemaran pangan ini loh yang menyebabkan infeksi berulang. Foodborne disease kita ngomongnya. Okay. Jadi penyakit-penyakit bawaan dari pangan yang dibawa, bukan bawaan ya, yang dibawa oleh pangan. Nah, penyakit-penyakit ini bisa saja penyakit-penyakit yang sifatnya menular atau penyakit-penyakit memang menyebabkan daya tahan tubuhnya menjadi melemah karena infeksi. Hai sahabat Pompi, selamat datang di podcast Klub Pompi. Dan hari ini tentunya kita akan bahas yang seru-seru ya, yang mungkin bisa jadi informasi terbaru untuk sahabat Pompi. Tapi kali ini nih, spesial kita akan membahas mengenai stunting. Mungkin sahabat Pompi udah pernah dengar, sudah sering dengar dan juga tahu nih apa sih yang disebut stunting. Dan ini juga sebenarnya yang mempengaruhi kenapa mungkin sahabat Pompi sering melihat ada kondisi tubuh yang berbeda pada anak-anak yang mengalami stunting. Salah satunya adalah bentuk tubuh yang lebih pendek dan bahkan ini juga menghambat perkembangan otak. Nah, di episode kali ini kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai stunting itu seperti apa, dan tentunya Ayah nggak sendirian karena Ayah ditemani oleh Ibu Emma Setiawati, SSI APT MS selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan. Halo Ibu Emma. Hai Ayah. Hai sahabat Pompi. Baik dong, luar biasa. Senang sekali bisa ketemu Bu Emma lagi, dan di episode kali ini kita mau bahas stunting nih Bu ya. Ini mungkin sesuatu yang kalau namanya mungkin udah banyak yang tahu, sudah betul. Banyak yang paham juga sedikit mengenai stunting. Tapi kita mau bahas lebih dalam lagi apa sih stunting itu, karena kan mungkin yang kita tahu adalah kejadian setelah stuntingnya itu terjadi, berarti anak-anak tubuhnya pendek gitu kan, atau mungkin ada kekurangan dalam perkembangan otaknya. Tapi Ayah mau tanya dulu nih Bu, dari sisi pemerintah ini kira-kira ada apa saja sih kebijakan mengenai penurunan stunting? Iya ya, kalau kita bicara tentang penurunan, memang kejadian sudah tinggi diturunkan kan gitu ya. Jadi stuntingnya sudah dalam posisi angkanya tinggi diturunkan. Padahal banyak loh upaya-upaya pencegahan yang bisa kita lakukan. Artinya apa? Kebijakan pemerintah ini ya nggak boleh hanya pada saat sudah kejadian kemudian diturunkan. Betul. Lebih baik kita mencegah terjadinya stunting itu sendiri, mencegah juga terjadinya stunting berulang. Stunting berulang tuh kondisi stunting itu kan disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah kurang gizi nih ya, kurang gizi makro, kurang gizi mikro. Pada saat kurang gizi mungkin sudah diintervensi oleh pemerintah, diberikan makanan tambahan, diberikan vitamin, mineral, jadi gizi mikronya juga dipenuhi, gizi makronya dipenuhi. Tapi kemudian mohon maaf, keluarganya mempunyai perekonomian yang tidak seberuntung kita lah ya, misalnya seperti itu. Ketika keluarganya tidak mempunyai sumber ekonomi yang mapan, maka
dia akan memberikan anak-anak ini gizi yang seperti apa tuh ya? Bisa saja yang tadinya sudah lepas dari stunting, stunting lagi. Oh, jadi stunting berulang ini mungkin kayak orang tuanya sudah mengalami stunting, ternyata anaknya juga akhirnya mengalami gitu, Bu? Bukan begitu, Ayah. Jadi anak yang sama nih, anak yang sama. Stunting itu kan 1000 hari pertama kehidupan kan ya. Anggap saja anak ini usianya 3 bulan. 3 bulan itu ukuran lingkar kepalanya harus berapa, lengan atasnya harus berapa, berat badannya berapa, panjang badannya berapa, ternyata dia nggak sesuai dengan itu. Nah, ketika nggak sesuai, ada ukuran-ukuran yang lain yang menyebabkan dia dikategorikan stunting. Diberikan dong dia intervensi. Nah, masalahnya 3 bulan masih pada ibunya karena dia kan ASI ya. Betul. ASI eksklusif. Ibunya diberikan tambahan gizi bagi ibunya sehingga ibunya bisa, si bundanya ini bisa memberikan ke putra-putrinya yang stunting. Dia udah bagus di 6 bulan, 7 bulan udah bagus nih misalnya. Nah, ASI tentu sudah mulai berkurang nih di sini ya. Dia perlu makanan tambahan. Bagi anak-anak ini perlu makanan tambahan. Makanan tambahan diperoleh dari mana? Dari sumber gizi yang lain di luar ASI. Orang tuanya tidak punya kondisi ekonomi yang bagus untuk menyediakan makanan yang harusnya sesuai dengan kondisi gizi anak ini gitu. Nah, kemudian dia stunting berulang bisa ya? Jadi bisa saja stunting kemudian misalnya. Nah, 2 bulan anggap saja 2 bulan sudah diintervensi terus menerus sehingga dia lepas dari kondisi stunting ini. Kemudian dimintalah orang tuanya untuk mencukupi gizi si kecil ini. Anggap saja dia sekarang di usia 1 tahun misalnya 12 bulan ya. Ternyata kok dia perkembangannya juga nggak ini, setelah diukur, setelah didata dia masuk ke stunting lagi gitu. Kenapa? Karena orang tuanya tidak dapat menyediakan gizi yang cukup untuk si anak ini gitu. Berarti itu kan yang disebut stunting berulang ya, Bu ya? Iya. Nah, tapi ada batasan umur tertentu kah? Misalnya yang tadinya di umur 3 bulan ini stunting, lalu setelah itu sudah sehat kembali nih selama perjalanan ASI misalnya, sampai akhirnya 2 tahun misalnya sudah baik-baik aja. Tapi apakah ada batas umur tertentu kayak setelah 2 tahun itu tidak mungkin stunting lagi, atau bahkan ternyata Sobat Pompi nggak tahu nih kalau ternyata umur 7 tahun bisa stunting lagi gitu, atau mungkin ada batasan tertentu? Stunting itu 1000 HPK, hari pertama kehidupan. Dari mana? Dari dalam perut ibunya sudah disebut hari pertama kehidupan, gitu. Sampai dengan kira-kira berumur 2 tahun. Berarti sampai dengan berumur 2 tahun. Kenapa? Perkembangan anak-anak ini otaknya, psikomotoriknya paling banyak terjadi di usia ini. Kalau usia ini lewat, golden periodnya lewat. Jadi kalau misalnya nih posisinya, mohon maaf ya, kalau misalnya ternyata IQ-nya jadi rendah gitu ya, udah agak sulit untuk diperbaiki setelahnya. Karena itu ada golden period. Golden periodnya 1000 hari pertama kehidupan. Berarti batasnya 1000 hari pertama itulah yang harus dikejar ya sama keluarga. Betul. Bagaimana agar setelah 1000 hari pertama itu kedepannya akan baik gitu ya, Bu ya. Itu bisa jadi penentu mungkin ya. Penentu, tetapi bukan satu-satunya ya. Artinya posisinya begini. Anak setelah 2 tahun apakah kita biarkan saja gizinya tetap bisa bermasalah? Ya enggak juga. Kita juga ingin anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup selama tumbuh kembangnya dia. Nah, tapi kalau misalnya nih Bu, mengenai stunting ini, adakah faktor lain selain gizi yang bisa menyebabkan stunting ini terjadi pada anak? Ada ya. Jadi WHO itu sudah membuat peta nih, peta. Tapi kalau petanya banyak gitu ya, tetapi penyebab-penyebab stuntingnya banyak. Tetapi yang paling besar adalah dia kekurangan gizi, baik mikro maupun makro,
Yang kedua adalah infeksi berulang. Oke. Kenapa? Karena infeksi berulang, zat gizi yang sudah membentuk di badannya dia itu terbuang, dengan demikian terbuang. Apalagi infeksinya menyebabkan dia diare misalnya, muntah-muntah dan seterusnya, itu terbuang ya. Oke, berarti infeksi yang akhirnya mengeluarkan nutrisi pada tubuh ya Bu ya? Mengeluarkan nutrisi pada tubuh atau tubuh menggunakan nutrisi yang sudah terbentuk di badannya untuk menyembuhkan dia sendiri gitu, untuk melawan penyakit gitu. Oh oke, baik. Jadi mungkin orang tua nggak cuman fokus pada gizi saja, tapi berarti kesehatan anak juga mungkin seperti menghindarkan anak dari penyakit gitu ya Bu ya, infeksi-infeksi yang mungkin terjadi, apalagi di 1000 hari pertama ini berarti mungkin bisa disebut ringkih lah ya tubuhnya. Ringkih, usia rentan, betul. Iya, oke. Nah, tapi kalau itu kan tadi yang sudah dijalankan nih Bu oleh pemerintah, bagaimana sih tidak hanya menekan angka tapi juga menghindari sebelum kejadian stunting itu terjadi. Betul. Nah, kalau yang dilakukan oleh BPOM sendiri nih Bu, Ayah pengen tahu, sahabat Pompi juga pengen tahu, kira-kira kegiatan apa aja sih yang rutin dilaksanakan? Karena tadi itu WHO membagi dua besar ya, sebetulnya faktornya banyak, tetapi membagi dua besar. Dua besarnya itu adalah kekurangan gizi makro maupun mikro, dan yang lain lagi adalah infeksi berulang. Tentu saja Badan POM berada di dua sisi ini. Misalnya ketika kita bicara kekurangan gizi mikro, apa sih gizi mikro itu? Gizi mikro misalnya vitamin, mineral itu gizi mikro. Gizi makro ada karbohidrat, lemak, protein, terutama protein ya, misalnya seperti itu. Nah, Badan POM menjaganya di mana? Untuk kecukupan gizi makro, Badan POM itu ada yang namanya informasi nilai gizi yang ada pada label pangan, olahan. Terutama pangan yang dikonsumsi oleh anak-anak ini. Anggap saja, mohon maaf kalau saya sampaikan ya, bahwa saya tidak mengesampingkan ASI eksklusif, tidak, tapi karena satu dan lain hal bisa saja si bunda ini tidak dapat memberikan ASI eksklusif. Tentu saja si anak ini butuh susu tetap, namanya formula. Di sana kecukupan gizinya ditata sedemikian rupa, gitu. Nah, kemudian siapa yang nata? Badan POM dong. Ada pengawasan, ada standarnya, ada pengawasan premarket. Jadi sebelum ini beredar itu sudah dinilai zat gizinya memang sudah sesuai untuk anak usia ini gitu ya. Kemudian ada juga pengawasan postmarketnya. Ini untuk masalah gizi makro nih. Masalah gizi mikro bagaimana? Masalah gizi mikro Badan POM juga melakukan pengawasan, namanya pengawasan fortifikasi. Jadi terhadap bahan pangan tertentu yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat, secara sudah dilakukan survei, orang ini tiap hari makan ini nih, tiap hari makan ini gitu. Itu ditambahkan yang namanya zat fortifikan. Fortifikan ini bisa berupa vitamin atau mineral yang dibutuhkan oleh badan kita. Nah, untuk bahan pangan olahan yang fortifikasi wajib itu adalah minyak goreng yang difortifikasi dengan vitamin A. Kemudian tepung terigu difortifikasi banyak itu dengan ferro, dengan vitamin B begitu, zat besi. Kemudian untuk garam itu difortifikasi dengan yodium gitu. Nah, siapa yang melakukan pengawasan? Yang melakukan pengawasan adalah Badan POM. Badan POM memastikan bahwa fortifikan yang ada di dalam pangan tersebut ketika dikonsumsi itu jumlahnya cukup sesuai dengan standar. Standarnya kan berdasarkan kajian. Nah, itu cukup. Ininya jumlahnya cukup.
bayangkan kalau jumlahnya nggak cukup, percuma saja dong. Udah ada fortifikan tapi fortifikannya hilang entah kemana, karena panas matahari misalnya, karena proses produksi yang nggak benar misalnya. Karena itu Badan POM melakukan pengawasan sejak diproduksi sampai dengan bahkan sejak sebelum diproduksi ya. Pre-market, sebelum izin edarnya keluar sampai dengan di pasaran. Nah, itu untuk pemenuhan gizi makro dan mikro. Lalu yang satu lagi, bagaimana untuk infeksi berulang? Infeksi berulang, kalau Badan POM ini tentu bicara tentang bagaimana keamanan pangan dikendalikan. Kita tahu ya, kita pernah diskusi nih, keamanan pangan itu apa? Upaya dan kondisi untuk mencegah cemaran. Betul. Cemaran makanan ini loh, cemaran pangan ini loh yang menyebabkan infeksi berulang. Foodborne disease kita ngomongnya. Okay. Jadi penyakit-penyakit bawaan dari pangan yang dibawa, bukan bawaan ya, yang dibawa oleh pangan. Nah, penyakit-penyakit ini bisa saja penyakit-penyakit yang sifatnya menular, atau penyakit-penyakit memang menyebabkan daya tahan tubuhnya menjadi melemah karena infeksi. Misalnya saja, anggap saja ya. Jadi kalau kita misalnya air saja, kebutuhan dasar kita dong, air minum itu kebutuhan dasar kita. Bayangkan kalau airnya kemudian tercemar dengan hepatitis, virus hepatitis. Wah, itu nyebar kemana-mana dong, yang semua yang minum yang kena. Dan kalau posisinya begitu, dan itu juga di kejadian pada anak kita yang 1000 HPK tadi, ya tentu saja dia jadi terinfeksi juga, terus-terusan terinfeksi. Yang lain lagi apa? Banyak masalahnya, misalnya kecacingan misalnya gitu. Jadi cemaran itu kan kita sudah tahu, cemaran itu ada 3, cemaran kimia, cemaran biologi, cemaran benda lain. Cacing itu masuk mana? Cemaran biologi. Bakteri itu masuk mana? Cemaran biologi gitu. Jadi seperti itu. Jadi apa yang dilakukan Badan POM untuk mencegah infeksi berulang tersebut? Tentu saja yang pertama, Badan POM ada sisi supply dan ada sisi demand-nya gitu. Jadi sisi supply-nya itu apa? Badan POM melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang memproduksi pangan olahan, bahwa Anda harus lakukan ini untuk mencegah adanya cemaran itu. Memberikan BIMTEK terkait dengan cara produksi pangan olahan yang baik. Ya, itu dari sisi supply-nya nih. Pelaku usaha yang memproduksi. Dari sisi demand-nya bagaimana? Badan POM melakukan pencetakan kader keamanan pangan, supaya para kader ini dapat memberdayakan, meningkatkan literasi masyarakat, sehingga pangan yang dikonsumsi, yang diproduksi di rumah tinggal dan seterusnya itu mempunyai derajat keamanan pangan yang tinggi, yang tidak menyebabkan infeksi tadi, yang terhindar dari cemaran. Nah, intervensi sisi supply dan sisi demand oleh Badan POM itu kemudian menyatu di Desa Pangan Aman namanya. Menyatu di Desa Pangan Aman, kenapa? Karena desa itu adalah entitas pemerintahan terendah. Itu ya. Jadi dia yang paling dekat dengan masyarakat, maka dia yang kita intervensi. Begitu, Ayah.